Nama saya Dr. Andus Oki Maurits Rajawele. Saya dilahirkan di Nunhila 72 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Oktober 1949. Saya menyelesaikan sekolah SD, SMP, SMA di Kota Kupang. Kalau mengenai sejarah Nunhila, yang awalnya waktu itu masih berbentuk desa, menurut tutur kata orang tua, bahwa pada waktu itu ada diadakan pesta di desa ini, dan bersamaan dengan pesta itu muncul seorang raja muda di Pantai Raja Muda. Pantai Raja Muda itu letaknya sekarang yang di kuburan, yang ada pantai. Di Pantai Raja Muda muncullah seorang raja muda katanya. Sehingga banyak orang berduyun-duyun untuk pergi melihat, menyongsong sang raja. Dan ketika itulah ada seorang wanita cantik yang ikut beramai-ramai ke sana, hilang dengan begitu saja. Oleh karena itu, muncullah istilah desa Nona Hilang. Dan dari waktu ke waktu berubahlah menjadi Nunhila. Jadi mungkin dari nonanya itu jadi nun, hilangnya itu jadi hila. Soalnya itu tutur kata yang disampaikan oleh orang tua yang saya sempat dengar dan sempat ingat. Jadi tentunya sebagai masyarakat Kelurahan Nunhila, saya sangat mendambakan adanya perubahan di kelurahan ini, baik dari segi pembangunan ataupun hidup kemasyarakatan. Saya inginkan nantinya dari Kelurahan Nunhila ini pun akan muncul seorang pemimpin di kota ini. Ataupun akan muncul seorang anggota dewan. Karena selama ini yang saya tahu, belum ada anak asli kelahiran Nunhila yang menjadi DPR RI, DPR provinsi ataupun DPR kota. Saya harapkan sekali lagi munculnya orang yang cerdik cendekia dari Kelurahan Nunhila ini. Karena saya sudah dulunya pegawai negeri, saya sudah pensiun dari 2005.
Dan saya lihat dari hari ke hari memang ada perkembangan yang cukup bagus. Ya, tapi tentunya saya mengharapkan perubahan yang radikal lah. Ya. Benar. Dan dulu yang saya rasakan itu ada seorang kepala desa yang sangat luar biasa, apa namanya, kewibawaannya ya. Bapak Peter Bara ya. Itu orang kepemimpinannya luar biasa. Masyarakat senang sekali. Bahkan ada banyak orang dari kelurahan lain, dari desa-desa lain yang datang menjadi masyarakat desa ini. Beliau sangat keras, tegas, tapi mengayomi. Walaupun katanya orang sekolah kurang. Tapi kepemimpinannya bisa mengayomi dan semua rakyat mendukung dia. Gitu. Itu Bapak Peter Bara ya. Itu yang saya tahu. Setelah kelurahan ini banyak berganti kepala kelurahan, tiap-tiap orang dengan ciri khasnya sendiri. Tetapi yang saya lihat tidak sama seperti Bapak Peter Bara itu. Orangnya pemberani, pelindung masyarakat benar-benar. Tegas. Saya merindukan lahirnya seorang pemimpin seperti itu ya di kelurahan. Sehingga kita semua juga senang. Ya. Saya masih kecil, saya ingat, waduh, ini luar biasa. Sampai sekarang belum ada orang yang seperti itu. Atau karena memang tatanan birokrasi kita sudah demikian sehingga kan bukan dipilih oleh rakyat toh, tetapi ditentukan oleh surat keputusan. Kan begitu. Kalau dipilih oleh rakyat, otomatis rakyat akan mendukung. Tapi ini karena aturannya, pemimpin silih berganti dengan gayanya masing-masing. Senang atau tidak senang, kita harus terima. Makanya saya bilang, saya harapkan dari kelurahan ini muncul satu figur yang benar-benar bisa mengayomi ya. Ya, dari anggota dewan lah bisa perjuangkan apa yang dibutuhkan oleh kelurahan ini. Ya kan? Kalau seperti sekarang ini tidak ada suara di DPR sana untuk bagaimana keadaan Unhila, siapa yang mau perhatikannya? Tiap tahun musrembang, usul ini, usul itu, tak kunjung. Tak kunjung. Itu makanya sistem sekarang ini memang harus ada seorang pendobrak ya. Saya dulu jadi kepala di Tenau Ade. Jadi administrator pelabuhan 8 tahun di Pelabuhan Tenau. Nah, saya masuk pegawai juga dari sini. Saya dulu seorang pelaut. Seorang pelaut terus turun kerja di darat. 8 tahun saya dari tahun, kalau jadi pimpinannya dari tahun 96 sampai 2004. Dari pegawainya mulai tahun 75. Jeda 5 tahun saya pimpin di Waingapu. 5 tahun saya pimpin di Waingapu, baru pindah ke sini.
Saya dulu punya, waktu itu masih dinas itu, saya punya klub voli ya. Klub voli putra-putri. Lapangannya yang sekarang sudah jadi pasar ikan itu. Namanya Fortuna. Waktu itu kan lagi gandum-gandumnya volleyball ya. Dan dari klub saya itu akhirnya muncul pemain-pemain bagus dan mereka diangkat jadi pegawai negeri di Pertamina, di mana-mana, di bank, karena hasil dari klub volleyball itu, Fortuna itu. Begitu. Dan ya saya harapkan tentunya ada orang yang mau berkorban juga ya, seperti saya. Saya sudah tua nih, mau berkorban bagaimana? Ya toh? Tapi saya sudah tunjukkan itu dan saya sudah buktikan lewat olahraga voli ini, anak-anak terhindar dari kenakalan remaja ya. Dari kenakalan remaja dan mereka sepenuhnya perhatian kepada olahraga voli. Jadinya sehat ya. Mens sano in corpore sano. Sehat. Betul. Mereka merasa diperhatikan ya. Karena saya orang Unhila sendiri, jadi saya juga punya perhatian seperti itu. Dan saya inginkan juga ada orang yang lebih baik lagi dari saya, yang punya perhatian seperti itu. Ya. Kalau tidak ada yang peduli seperti itu ya masing-masing kan begitu. Tahun 90-an itu, sebelum saya jadi kepala, saya sudah rintis itu. Waktu itu kan bikin klub voli kan gampang. Ya yang penting kita bisa beli kaos, beli bola, kita bikin lapangan voli di situ. Yang sekarang jadi pasar ikan itu. Kan gitu. Dan kesempatan ini saya berharap kepada pemerintah juga, kalau bisa itu pasar ikan yang kelihatannya kurang berfungsi ya. Kakak bisa lihat sendiri di situ. Pasar ikan ada tapi orang tidak berjualan di situ kan. Ya toh? Padahal itu tempat anak-anak muda mangkal dulu. Saya termasuk salah seorang penentang pembangunan pasar ikan waktu itu. Tapi apalah artinya saya sendiri. Karena waktu itu saya sudah pensiun juga toh. Jadi tidak punya power. Akhirnya kelihatan sekarang ini seperti apa itu pasar ikan. Coba kalau masih ada lapangan voli, anak-anak bisa berrekreasi di situ. Saya sendiri waktu itu yang pasang dada itu, tapi ya gimana? Dewan sudah turun. Ya saya kalah, terus mau bagaimana? Ya toh? Dewan sudah setuju, wali kota sudah setuju, ya udah. Ya. Tapi saya harapkan yang muda-muda ini yang bisa muncul. Karena sekarang sekolah sudah banyak, banyak alternatif. Ya. Kalau kita dulu kan paling SMA. SMA yang ada di Kupang Universitas Nusa Cendana saja. Ya. Sekarang ini sudah banyak universitas. Jadi banyak pilihan. Dan oleh karena itu tentunya diharapkan dari berbagai macam sekolah yang ada ini melahirkan
seorang yang peduli terhadap Kelurahan Nunhila. Kira-kira begitu, Pak. Mungkin kurang lebihnya ya saya mohon maaf, karena itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Mungkin Baik, jadi beta perkenalkan beta nama yang biasa panggil Robi Manu. Tapi kalau nama panjang Martin Robinson Manu. Beta pensiun dari kantor gubernur. Jadi beta pensiun sekarang sudah 16 tahun berkecimpung di bidang pemerintahan. Jadi beta jumlah masa kerja 36 tahun. Jadi kalau mau cerita mengenai keadaan Kelurahan Nunhila, itu pertamanya dia kampung Nunhila. Habis baru datang di desa Nunhila. Habis dari desa baru dia kelurahan. Gitu. Jadi itu tahun masih dari desa, dari kampung sampai ke desa tuh itu dipimpin oleh beta pun Baik Kandung. Baik Kandung yang mana Bapak Tua dari tahun 32 atau 30 itu dia sampai habis PKI baru dia berhenti jadi pimpinan ini kelurahan, pimpinan kampung mau pindah ke desa, itu dia baru berhenti karena meninggal. Itu kita Baik Kandung. Jadi kalau cerita mengenai Kelurahan Nunhila itu waktu dulu yang berkecimpung Nunhila itu kebanyakannya orang Sabu. Sana ada orang lain. Orang Sabu semua di Nunhila. Tapi beta Mbak itu kalau mau dibilang dia tidak sekolah. Tapi dia bisa pimpin Nunhila. Dan orang semua takut. Dia tidak pernah marah. Dia kasih keluar suara orang sudah takut. Jadi orang dulu sistem gotong royong tuh kalau dia sudah pakai itu juru bicara keliling kampung ini kasih tahu bahwa ini ada pemerintah mau rencanakan ini apa, dia kasih tahu jalan keliling pakai ini gong nih, ini gong buat dia kasih tahu dengan bahasa Sabu. Dia kasih tahu. Dia bilang no lir pereda. Dia kasih tahu gitu. Jadi itu terjadi itu orang yang itu tuh terjadi dua, satu meninggal, satu lagi. Jadi habis waktu PKI itu Mbak Isu meninggal, jadi itu dilanjut oleh ini Om Kandung, tapi dia sudah mau. Terus peralihan dari ini desa ke kelurahan tuh itu mulai pertama ini siapa nih, Rameluji habis ini Yohanes Reke habis Kaja habis Neparasi habis Daikote, tapi itu Daikote dia hanya caretaker. Pada itu ini tenggang waktu masih panjang tuh jadi caretaker dia. Habis baru diganti sama siapa nih, itu semua kelurahan sama Jimmy yang di Mandela dia jadi lurah. Jadi lurah habis baru Jimmy banyak itu yang kita lihat begitu. Jadi perkembangan sikon yang sekarang dengan sikon yang dulu beda. Yang beta alaskan lebih, kalau sikon yang dulu dia punya apa, punya rakyat, punya apa, dia takut kepada pimpinan. Tapi kalau sekarang beta lihat apa, lurah jalan juga sudah toy. Dulu tuh jam bilang apa kita duduk
omong duduk begini saya orang tua ada kotong sebenarnya omong. Nah, itu yang beta alaskan sebagai pondasi untuk peningkatan jenjang peningkatan kreatif anak-anak muda sekarang. Nah kalau kita sudah pakai pondasi, kita bangun rumah soal pondasi dia akan rubuh, tahu apa? Ke mana? Nah, itu yang beta maksud begitu. Jadi biar bagaimana, biar secanggih-canggihnya teknologi sekarang, kita mesti balik belakang lihat itu pondasi itu apa. Kesopanan sekarang kan sudah ada di orang tua. Ya toh? Anak-anak sekarang sudah ada sopan di orang tua. Dia panggil lusa. Nah itu hilang, itu moral. Moral itu hilang, sudah tahu? Nah, itu yang beta pikir-pikir, wah ini begini-begini bisa rusak. Nah, kalau kita dulu macam begini, kita dulu tidak pernah ada minum mabuk. Tidak pernah. Mas sekarang, karena ada dulu pinggir jalan, dia mau minum sampai mau mati, juga minum sah. Orang tua orang berani togor. Dulu lu berani minum begitu lu mati. Mati. Nah, gitu ceritanya. Tapi kalau mau dilihat, bagus anak-anak muda sekarang. Saya beta sudah tahu ini anak-anak muda di luar ya. Tapi kalau anak-anak muda non gila beta lihat punya kreatif yang bagus. Tapi tidak ada pernah didukung. Nah, itu. Baik dorang kuat, kalau dorang tidak kuat. Nah, dorang bangun sesuai dengan kekuatan. Supaya artinya lihat, wih gila bagus. Betul sekali itu betul. Betul sekali. Tapi yang tua-tua, yang pemerintahan, sudah pernah bilang, kamu dapat dana dari mana bangunin barang. Dulu beta bikin itu, aku bilang, sudah sompi aja Pak Wali Kota, kalau Pak Gubernur bikin buka itu. Mulai jalur mana yang kau harus pergi. Ya terlalu gampang beta bilang. Pergi saja mengada, kasih tahu. Mau terima, tidak terima, terserah. Pokoknya kita sudah jalankan. Nah itu pemerintah dia kan sudah bisa marah. Dia sudah bisa marah, pasti dia bilang, oh ini bagus sekali. Pasti dia dukung. Tapi kita sudah pernah bikin pendekatan, normal belum tahu. Ya toh, sudah tahu Tapi kalau kita bikin pendekatan, pasti dia bantu. Kenapa sudah bantu? Biar sedikit juga, mungkin Rp1, Rp2 dia bantu. Oh ini bagus sekali ini anak-anak. Begitu yang beta ini beta berpikir untuk anak-anak. Beta bilang dong, kau mengada. Boy, kau mau mengada, kau mau jalur mana? Nah, beta ini bisa, beta bisa. Kenapa? Kau kalau mengada Pak Gub mau marah, soalnya marah. Pasti kau punya kreatif yang baik, pasti dia dukung. Begitu juga Pak Wali Kota. Begitu juga Wakil Wali Kota. Kalau beta pergi itu kawan baik sudah tuh. Kawan baik sudah. Nah, beta minta dukung beta dalam soal ini loh. Beta mau membangun ini kelurahan. Beta sudah sampai bangun begini tapi dana tidak cukup. Meminta bantuan. Pasti orang kasih. Pemerintah tidak bisa tutup mata. Kan dia pun nama baik juga tuh. Woi, dia pimpin ini tak khusus di ini kantor di Lurah Nuhila ini so ada gapura yang begitu bagus. Nah, berarti dia punya program, anak-anak dukung. Nah, secara tidak langsung tuh, dia dukung tuh. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau mau dilihat, bagus sekali. Tapi ini cerita dari orang tua. Cerita dari bapak, mama, opa, dong semua cerita. Nah, terjadi nona hilang tuh, itu dia bilang nona hilang. Nona hilang ini beta cerita di cerita. Itu Pantai Raja Muda yang sekarang ada tuh. Itu ada satu anak raja yang tinggal di situ. Nah dia ini sudah kawin. Nah datang ada acara adat di bawah nih. Itu berdoa orang bilang, muncul ini nona. Ini nona dia lihat bagus. Dia datang dari Sabu ini nona. Terkejut dia hilang. Nah ini Raja Muda nih, dia ambil. Ambil PD Pantai Raja Muda sekarang. Dia ambil. Orang semua pada cari bilang, nona satu hilang. Nah kebetulan, sebegitu muncullah ini bahasa tuh,
pertama nona hilang. Terus dong kasih pendek non hila. Begitu. Jadi itu nona tuh sampai sekarang dia sudah didapat, dia sudah dibawa oleh itu Raja Muda. Nah Raja Muda itu kita sudah lihat di pemuka. Dia seperti kalau bilang ya dewa kayak apa kayak begitu, kan bisa lihat. Nah bawa dia hilang. Nah dulu non hila ini bukan ngerame begini kan, masih penduduk jarang toh, sedikit toh. Nah, terjadinya begitu sudah. Semua mulai omong nona hilang sampai sekarang. Begitu dia cerita. Kalau nona hilang. Nah kalau soal batu kepala itu batu itu kan dia menjorok keluar begitu, itu don sudah dari nenek moyang dulu dong bilang batu kepala, batu kepala. Nah situ masih hutan dulu, masih hutan petes nih, pohon petes nih. Jadi orang sana berani di situ tuh itu apa tuh jahat sekali tuh. Itu ular, itu nona muda tuh, ada nona muda satu putih-putih bagus. Nah, tapi sekarang karena lampu sudah terang, sana ada hilang semua. Itu ular paling jahat dulu. Jadi orang mau mancing tuh jangan pising sendiri, 3-4 orang pergi. Kalau tidak dia muncul. Begitu. Nah sekarang macam ke Bapak bilang macam ke ini lapangan voli itu. Entah itu program siapa kau sudah tahu juga, beta sudah tahu juga. Tapi putuslah kreatif anak muda untuk berkembang soal voli hilang. Anak langsung main. Nah kalau main di situ anak-anak main itu sampai jadi satu kemajuan begini. Kalau bertanding di situ, siapa kalah beli aqua. Nah, gitu. Jadi dong baku panas tuh untuk berkembang. Nah, pindah di sana tuh itu masalah besar. Masalah besar, orang tidak approach dengan ini apa masyarakat. Tidak turun tanya masyarakat bagaimana kalau kita bikin ini baik atau tidak. Nah, jadi dulu beta dan Pak Oki ini sama-sama kota dua. Tetapi ya namanya kota dua, so bisa lawan orang banyak toh. Ya sudah tinggal biar saya. Setiap kelurahan sekarang nih ada anggota dewan. Dari satu kelurahan ada. Nunhila sana ada. Karena apa? Entah bagaimana, beta sudah tahu. Tapi mungkin kalau ada anggota dewan, mungkin program di kelurahan dia naik, bisa ada yang tunjang tuh ke sana. Ini sudah ada. Sudah pernah pertama Pak Maxi Pelo, dia masih ada toh, masih meninggal. Dan itu sudah ada, sudah ya dicalonkan juga jadi anggota dewan, tapi sudah terpilih. Sudah terpilih, jadi dia bilang ya sudah biarlah. Nah kalau ada pasti dia mesti ingat di desa juga, sama di kampung juga. Nah, dia mesti ya lempar kiri lempar kanan bisa dapat juga. Tapi sekarang kalau jalan di atas lowong-lowong, jalan ini non bangun sabu saya masuk kiri kanan itu licin semua. Kota Indonesia sana ada. Kalau itu jalan saya jalan sana betul-betul sekarang. Orang pun jalan sebutas, kota pun baru siram aspal kasar. Nah itu yang kita minta supaya mungkin satu kali kelak lambat laun lah anak Nunhila satu bisa jadi anggota dewan untuk dia lihat supaya bisa ada kemajuan. Bagusnya ketong setiap kelurahan itu merata. Kalau ada kesadaran yang lebih tinggi, bisa Nunhila punya figur satu naik jadi anggota dewan supaya dia bisa lihat. Anggota dewan juga yang di sana bukan dia mau lihat semua juga, dia mesti tahap demi tahap, satu-satu. Bukan dia kasih keluar uang satu kali jalan, oh ini bisa juga. Itu don justru setengah mati, anggota dewan juga setengah mati. Jadi dia mungkin Nunhila ke belakang, non Bang Sabu duluan, nanti bertahap-tahap Nunhila akan naik juga.
akan diperhatikan karena ini menyeluruhi, ini bukan kelurahan, menyeluruhi kota, atas nama kota toh, jadi mungkin sekali-kali dia akan lebih bagus lagi begitu. Jadi beta minta supaya bisa dilihat dari yang lebih tinggi, bisa lihat, bukannya satu kali lihat tapi bertahap-tahap sehingga ini kelurahan Nusa juga bisa maju. Terima kasih.